Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terhindar dari COVID-19. Oke, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu diri Ibu. Nama Ibu Gina Hanifah SPD, biasa dipanggil Ibu Gina. Ibu mengajar IPS kelas 7. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelum kita memulai materi utama kita hari ini, Ibu akan bercerita sedikit saja. Kita sebagai manusia pasti memiliki tempat tinggal, bukan? Tempat tinggal ataupun tempat berteduh dari panas, hujan, angin, dan sebagainya. Oke, tempat tinggal manusia disebut dengan rumah. Oke, perhatikan rumah kita masing-masing. Rumah kita memiliki berbagai macam ruangan-ruangan. Ada ruang tengah, ada ruang kamar, ruang dapur, ruang makan misalnya kan, atau ruang-ruang lainnya. Oke, jika kita bandingkan dengan rumah-rumah yang ada di sekitar kita, yang dekat saja, rumah tetangga kita misalnya kan. Nah, pas rumah kita dengan rumah tetangga kita, apa sih perbedaannya? Pasti ada dong. Nah, perbedaannya misalnya saja dari segi bangunannya. Rumah kita tidak terlalu besar misalnya, atau rumah tetangga kita besar. Kemudian ada juga berdasarkan ruangannya. Ruangan, misalnya saja ruang tengah yang ada di rumah kita itu tidak terlalu besar misalnya. Nah, ruang tengah di rumah tetangga kita besar misalnya, seperti itu kan. Oke, nah perbedaan-perbedaan itu kan memiliki ciri khas dari ruang-ruang yang ada di rumah kita dan rumah tetangga kita. Rumah kita memiliki ruang tengah yang tidak terlalu besar. Nah, itu kan memiliki ciri khasnya. Ada ciri khas atau karakteristik dari ruang-ruang tersebut. Oke, sampai di sini cerita Ibu. Oke, ada yang bisa menebak belum dari cerita Ibu? Materi utama kita apa hari ini? Apa yo? Oke, kalau yang menjawab tentang rumah Bu, tentang ruang yang ada di rumah Bu, salah. Bukan tentang rumah ataupun tentang ruangan yang ada di rumah, tetapi kita akan membahas mengenai ruang. R-U-A-N-G, ruang dan interaksi antar ruang. Apa sih Bu maksudnya ruang itu dan interaksi antar ruang? Oke, untuk video selanjutnya, next video. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setiap makhluk yang hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Oke, pasti anak-anak sekalian bingung, apa sih sebenarnya Bu ruang itu? Nah, untuk materinya ada di next video. Ruang itu apa sih Bu? Oke, nah di sini Ibu akan membahas mengenai pengertian dari ruang. Ruang tersebut merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang itu juga bisa diartikan sebagai tempat atau wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Apa-apa saja sih Bu contoh-contoh dari ruang tersebut? Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh-contoh ruang yang ada di permukaan bumi. Nah, ini ruang yang ada di perairan. Ada laut, ada danau, kemudian ada sungai, teluk, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan contoh ruang-ruang yang ada di perairan.
Nah, kemudian Ibu akan menampilkan contoh-contoh ruang yang ada di permukaan bumi di daratan. Ada hutan, ada gunung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan contoh-contoh ruang lainnya. Nah, ada ruang gedung sekolah, ada masjid, dan lain sebagainya. Ada banyak macam-macam ruang yang ada di bumi ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik ruang di permukaan bumi. Berbagai ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Mungkin saja ada satu atau beberapa komponen dari suatu ruang yang juga ditemukan di tempat lainnya, tetapi akan ada komponen lainnya yang berbeda. Perbedaan karakteristik ruang tersebutlah menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, pasti timbul pertanyaan, interaksi antar ruang itu apa sih, Bu? Atau interaksi itu apa sih, Bu? Oke, untuk itu materinya ada di next video. Menurut para ahli yang bernama Bintarto pada tahun 1987, interaksi itu merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Nah, interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Kemudian, interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Dari pengertian para ahli yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa interaksi antar ruang merupakan suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Bisa juga dikatakan interaksi ini merupakan hubungan-hubungan antara satu ruangan dengan ruang-ruang lainnya yang berada di sekitar ruang tersebut. Oke, sampai sini sudah paham kan mengenai ruang dan interaksi antar ruang? Cukup sekian dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Untuk tugasnya ada di video setelah video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.